Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, panitia peringatan Maulid, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Kiai Haji Nur Albar. Saya yakin kalau kita amalkan, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Saya pengen ngomong yang ringan-ringan aja. Saudara, salah satu syariat yang diajarkan baginda Nabi adalah membina rumah tangga bahagia. Seorang muslim dan muslimah lewat pintu yang disebut nikah. Nikah menurut Islam bukan cuma sekedar mencari ketenangan, bukan juga memperbanyak keturunan, tapi lebih dari itu, nikah merupakan ibadah. Karena nikah ibadah, maka tidak boleh dilakukan setengah hati, main-main, apalagi eksperimen. Kenapa? Karena ibadah. Karena nikah ibadah, maka harus dilakukan dengan totalitas, sepenuh jiwa, nggak boleh main-main. Ibadah soalnya. Sholat ibadah tuh, nggak boleh main-main. Puasa ibadah tuh, nggak boleh eksperimen. Ada orang ditanya, bang, gua denger lu udah nikah bang. Ah, enggak kok. Bagaimana ntar dah, enak gua terusin, kagak enak ya bubaran. Nih kagak boleh kayak begini nih. Sebab itu menurut ajaran agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi, nikah merupakan ibadah. Ayo kita lihat. Dari seluruh ibadah yang ada, paling enak ibadah nikah. Saking enaknya, sampai yang sudah nikah, ya lu terusin aja sendiri dah. Saudara, walaupun membina rumah tangga istri dan suami kewajibannya bersama, tapi dalam Islam yang diajarkan suami lebih dulu. Kenapa? Karena suami kepala rumah tangga. Islam mengajarkan kepada suami lebih dulu. Karena itu malam ini saya ingin menyampaikan kepada para suami, para bapak, kaum ibu belaga budek aja dulu. Pertama, yang diajarkan suami lebih dulu nih, apa ajarannya? Mempergauli istri kita dengan baik. Macam mana perintahnya? Wa asiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kamu melihat tingkah dan pola istrimu yang menyebalkan. Menyebalkan, tahu menyebalkan? Ngenekin, tahu ngenekin? Nyenehin, cenehin, tahu nyenehin? Kalau kamu melihat tingkah laku istrimu yang menyebalkan, fa'asa antakrohu syai'a, bersabarlah. Ini ajaran yang dibawa baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu melihat tingkah laku istrimu yang menyebalkan, bersabarlah. Kenapa? Karena dalam kesabaran itu Allah akan jadikan kebaikan yang banyak buat dirimu. Pak, kalau satu saat istri kita berbuat salah,
maka kepala dan hati kita harus adem, jangan langsung marah-marah. Woi, woi, lu ngantuk apa sih ini? Kalau satu saat istri kita berbuat salah, pala kita sama hati kudu dingin, jangan langsung marah. Pertama, bisa saja istri kita berbuat salah karena dia nggak tahu. Nih kita sebagai suami diajarin oleh agama nih. Mungkin saja istri kita berbuat kayak begitu, dia nggak tahu. Karena itu kewajiban kita orang suami ngasih tahu, beri pendidikan, berikan pelajaran. Makanya salah satu kewajiban suami itu ngajarin istrinya biar pinter. Pak, saya bagaimana mau ngajarin istri, pergi pagi pulang malam, gak punya waktu. Buat suami yang tidak punya waktu untuk mengajari istrinya, berikan istri izin untuk hadir di majelis-majelis taklim, bergaul dengan para ustazah, diharapkan keilmuannya makin bertambah. Bang, izinin istri buat hadir di majelis-majelis ilmu. Pak, saya mah kalau ngizinin istri ngaji kemana-mana saya kasih. Di Ciganjur saya suruh, di Jagakarsa, di Cilandak saya ongkosin ngaji kemana-mana. Cuma yang saya kagak tahan Pak, seragamnya. Ayo ngaku lo. Sini belum lunas, sebelah sono udah ngutang. Nah, istri juga harus ngimbangin. Bu, dengerin nih. Kalau suami tadi diajarkan berlaku baik, istri harus ngimbangin. Kalau diberikan izin, diberikan kepercayaan oleh suami, jaga kepercayaannya, jangan disalahgunakan. Ini kan kadang-kadang enggak. Izin ngaji di pengajian, di majelis taklim, ngajinya mah cuma setengah jam, ngomongin orangnya sejam setengah. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana orangnya? Sebab itu istri harus ngimbangi. Kalau diberikan kepercayaan oleh suami, jaga kepercayaan itu, hadir di majelis-majelis ilmu. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, sebab itu kalau istri kita berbuat salah, jangan langsung marah. Mungkin aja dia nggak tahu, ajarin. Pak, saya udah ajarin, tapi istri saya masih tetap aja berbuat salah. Nah, yang kedua nih, mungkin saja bini kita khilaf. Manusia itu tempatnya salah dan alfa. Husnuzonlah dengan istri. Mungkin saja istri kita alfa, lupa. Nggak mungkin Pak, masa lupa sampai 10 kali? Lupa kan sekali 2 kali, ini sampai puluhan kali alasannya istri saya lupa mulu. Ada yang model bini kayak begini nih. Kalau ada bini yang alasannya lupa mulu, besok bawa dah ke pasar Ciganjur, tuker sama seikat kangkung tuh kalau ada kayak begitu tuh. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, sebab itu Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada para suami untuk mempergauli istrinya dengan baik. Jangan salah bang, perempuan itu istri kita, dia lebih berasa sakit kalau ditampar pakai mulut, pakai kata-kata ketimbang pakai tangan. Kenapa?
wanita tuh makhluk yang perasaannya lembut, hatinya halus. Bu, perempuan itu perasaannya lembut, hatinya halus. Bener, dia lebih terasa digampar pakai kata-kata daripada pakai tangan. Kalau dia digampar pakai tangan, mungkin sejam 2 jam sakitnya hilang, nangisnya berhenti. Tapi kalau ditampar dia dengan kata-kata, seumur hidup mungkin saja dia ingat. Kenapa? Karena wanita adalah perasaannya halus, hatinya lembut. Makanya nih yang datang malam ini kebanyakan makhluk halus semua ini. Bapak Ibu, karena itulah kita diajarkan oleh baginda Nabi menggauli istri dengan baik. Pernah nggak kita bayangkan sebagai seorang suami ini, jam kerja istri kita di rumah nyaris 24 jam. Bagaimanapun capeknya kita kerja di kantor, kerja di pasar, kerja di mana saja, kita pulang masih bisa istirahat. Tapi istri kita nyaris jam kerjanya 24 jam. Coba lihat di masjid mulai tarhim, istri kita udah bangun. Bener ya Bu ya? Azan subuh berkumandang, istri bangunin suami, bangunin anak, sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh berjamaah, istri nyiapin pakaian suami, pakaian anak. Suami mau berangkat kerja, anak mau berangkat sekolah. 5:30 bikin sarapan, 6:30 nganter suami berangkat kerja, jam 7 kurang 15 nganter anak ke sekolahan. Tuh tugas istri kita di rumah tuh. Bener nggak Bu? Hei. Pulang habis nganterin anak jam 7:30, bebenah sampai jam berapa? Kadang-kadang sampai jam 9. Rumah selesai rapi bebenah, belanja ke pasar. Bener apa enggak tuh? Mandi aja pada belum itu mandi. Selesai bebenah rumah, belanja ke pasar sampai jam berapa? Jam 10 pulang, nguplek di dapur, nyiangin, masak buat makan siang. Sampai jam berapa? 11:30 di masjid berkumandang azan zohor, selesai masakan, baru istri kita bisa mandi. Ya Allah, baru ada kesempatan membersihkan diri siang. Saudara bisa bayangin, bangun gelap-gelap, mandinya tengah hari bentet. Bener ya? 11:30 mandi, ambil air wudhu, sholat zohor. Nggak lama jam 1 anaknya pulang, nemenin makan lalu disuruh sholat, bercengkrama sama anak sampai sore. Menjelang petang sholat asar, jam 4:30 mulai mandi, dandan, bersolek. Kenapa? Sebentar lagi jam 5 Arjuna pulang. Maghrib berjamaah diikuti dengan tadarus Quran, Isya berjamaah, jam 8 nemenin anak bikin PR. Nih tugas istri kita nih. Ya Allah Bang, nemenin anak bikin PR itu kerjaan berat, kelihatannya enteng. Diperlukan keuletan dan kesabaran. Kita ini orang laki umumnya kurang sabar kita nih. Makanya ya, Islam sangat memuliakan kaum wanita. Ketika seorang wanita bersuami, dia hamil lalu melahirkan anak, Allah menambah keuletan dan kesabarannya. Kenapa? Ngurusin anak repot, susah. Lihat aja dah di masyarakat kita tuh, kalau ada istri punya anak 5 ditinggal mati sama suaminya, insya Allah 5-5-nya tuh anak keurusan. Bener. Kenapa? Istri seorang wanita
ulet dan sabarnya ditambah. Punya anak 5 ditinggal mati suami, 5-5-nya tuh anak keurusan. Coba seorang suami punya anak 3 ditinggal mati istri, keleleran. Anak pertama congean, yang kedua ingusan, yang bontot orengan. Nemenin anak bikin PR, ngajarin itu diperlukan keuletan dan kesabaran. Sampai jam berapa? Sampai jam 10, kadang-kadang jam 11 malam. Badan capek, mata ngantuk, pengen istirahat, punya bayi, jam 11 bayinya nangis. Ya Allah, bayi kan begitu tuh, lapar nangis, sakit nangis, jam 11 malam nangis, lapar tandanya, minta disusuin. Bayangkan Pak, istri kita mata capek, udah ngantuk, badan lelah, pengen tidur, bayinya nangis minta disusuin. Dibelain tuh disusuin dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Nahan mengorbankan dirinya sampai jam berapa? Kadang-kadang sampai jam 1 malam bayinya diem. Ya udah, lempengan ini sih lu hatam semua dah kalau ini mau urusannya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, bergaul, menggaulilah istrimu dengan baik. Yang kedua, ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agama Islam, memberikan tuntunan kepada kita para suami. Kedua, berikan perhatian yang cukup kepada istri, dan kalau ada waktu luang bantu pekerjaan di rumah. Berikan perhatian yang cukup, perhatian yang cukup ya, sebab kalau perhatiannya berlebihan dikhawatirkan istri jadi manja. Kalau udah manja ngelunjak, bahasa Jermannya pengki naik ke balai. Apa itu maksudnya? Pengki naik balai ya. Karena itu berikan perhatian yang cukup, jangan berlebihan. Kita tahu, jangankan istri, anak kita saja kalau kurang perhatian dia akan nyari tingkah dan pola seenaknya. Begitupun istri kita, kalau kita sebagai suami kurang memberikan perhatian, maka dia akan bertindak semaunya. Beresin rumah seenaknya, masak semaunya, dandan selaku-lakunya. Kenapa? Karena kita suami tidak memberikan perhatian yang cukup, sampai dandan selaku-lakunya. Adalah sahabat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Salman Al-Farisi, punya adik perempuan yang dinikahkan kepada Abi Zar Al-Ghifari. Satu saat Salman Al-Farisi datang nengokin adiknya yang udah kawin ini. Dia lihat adiknya dandanannya kucel, rebek, jelek, belek. Sebagai seorang abang, Salman tegur adiknya, "Dek, kamu dandan dong yang cakep, bersoleklah sedikit." Kata adiknya, "Bang, buat siapa saya berdandan?" "Ya buat suami kamu, Abi Zar Al-Ghifari." "Ah, percuma bang, suami saya jarang pulang." "Lah, emang kemana?" "Ngikut Bang Toyib, agak pulang-pulang."
Percuma bang saya dandan, suami saya di masjid mulu, jarang pulang. Mendapat situasi seperti ini, Salman datang lapor menghadap baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilaporkan peristiwa seperti ini. Apa jawab baginda Nabi? Inna likulli syai'in haqqun. Segala sesuatu itu ada haknya. Allah ada haknya disembah, istri ada haknya untuk dipenuhi. Melalaikan salah satu hak merupakan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berikan perhatian yang cukup kepada istri. Nah, lempengan ini istri juga kudu ngimbangin. Bu, kalau suami dianjurkan memberikan perhatian kepada istri, istri kudu ngimbangin. Jangan mentang-mentang diperhatiin lalu kolokan. Apa aja mau nyuruh laki nyeloncong namanya. Hei, lempengan ini belaga budek lo kalau dibilangin. Sebab itu istri harus ngimbangi. Kenapa? Kewajiban bersama membina rumah tangga untuk mencapai kebahagiaan suami dan istri. Saudara, baginda Nabi yang malam ini kita peringati lahirnya, teladan contoh panutan yang kompleks, termasuk cara hidup beliau berumah tangga. Kita lihat baginda Nabi orang yang paling lembut kepada keluarganya. Ini contoh dan teladan. Beliau memperhatikan istrinya cukup, tidak berlebihan tapi cukup. Bahkan dalam sejarah kita menemukan tuh Nabi saking perhatiannya sama istri, beliau kalau manggil istrinya dengan kalimat ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Ya Allah, ini bentuk perhatian suami kepada istri. Nabi kalau manggil istrinya dengan kalimat ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa beb? Nah, ini ngajarin kita loh bang, sebagai seorang suami kalau manggil istri dengan kalimat-kalimat yang romantis. Panggilan emang kelihatannya sepele, tapi dapat membangkitkan keharmonisan dalam berumah tangga. Maaf, kita nih orang laki kan kadang-kadang enggak, terlalu jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk sini lo nih. Nih jujur tapi nyakitin ini. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, berikan perhatian yang cukup. Dan kalau ada waktu senggang, bantu tugas istri di rumah. Misalnya Sabtu Minggu libur kerja, yang bisa dikerjakan oleh suami di rumah kerjakan sendiri. Siapa contohnya? Tidak lain baginda Nabi kita nih. Nabi itu jahit gamisnya sendiri, Nabi dandanin sendalnya sendiri. Yang bisa dikerjakan kita sebagai suami, kerjain sendiri, jangan ngandelin. Dengan begitu diharapkan istri kemudian punya perasaan membina rumah tangga. Kewajiban antara suami dan istri, bukan beban ditumplekin kepada pasangan kita saja. Yang ketiga, yang terakhir, ini karena udah setengah 12, suami diberikan ajaran oleh Islam harus punya timbangan di rumah. Kalau rumah tangga kita mau bahagia, suami kudu punya timbangan di rumah. Istri juga harus begitu. Istri harus juga punya timbangan sendiri di rumah. Suami dan istri masing-masing punya timbangan sendiri. Apa gunanya? Satu saat
kalau pasangan kita salah, buru-buru ambil timbangan. Kalau istri kita melakukan kesalahan, ambil timbangan, timbang mana lebih besar kesalahannya atau pengabdiannya kepada kita. Kalau satu saat suami salah, buru-buru ambil timbangan, timbang lebih besar mana pengorbanannya daripada kesalahannya. Jangan seperti pepatah mengatakan, panas setahun, habis diguyur hujan cuma 1 jam. Kebaikan-kebaikan pasangan kita tahunan bahkan puluhan tahun hilang cuma gara-gara kesalahan yang mungkin dia tidak sengaja. Kalau timbangan itu yang jadi dasar untuk kita mengambil keputusan, insya Allah keputusannya akan matang dan dewasa, sehingga kita tidak menyesalinya di kemudian hari. Sehingga dalam biduk mahligai rumah tangga yang sering jadi korban adalah anak-anak kita. Kenapa? Keputusan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan timbangan. Ya, suami istri kudu punya timbangan dalam rangka memutuskan segala sesuatu, bukan dengan emosi tapi dengan hati yang dingin. Nilai pengorbanan jasa lebih besar mana dengan kesalahan-kesalahannya. Bapak Ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.